Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, semoga kalian selalu juga tetap semangat belajar daring bersama saya, EN Nur Aini. Sebelum masuk pada materi, marilah untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, mari kita bersama mendengarkan dan mencermati lagu dari LB Sitompul, Mars Bhinneka Tunggal Ika. Republik Indonesia, beribu bulan terputarakan, namun satu cintanya, Bhinneka Tunggal Ika. Bila kita bersama, kita bina selama persatuan bangsa, kesatuan jiwa, Indonesia bahagia. Anak-anakku yang hebat, tadi kita sudah mendengarkan, bahkan kita ikut bernyanyi tentang lagu Mars Bhinneka Tunggal Ika. Semoga dengan diputarkannya lagu tadi akan menimbahkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa. Kita bersyukur berada di negara Indonesia yang beraneka ragam Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku yang luar biasa, fakta tentang Indonesia. 1. Kewilayahan di antara 2 benua dan 2 samudra. 2. Penduduk berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan berpenduduk jarang di selatan. Ideologi, komunis di utara, liberalisme di selatan. Ekonomi, sistem ekonomi sosialis di utara, kapitalis di selatan. Masyarakatnya, sosialis di utara, individualis di selatan. Kemudian dilihat dari kebudayaan. Kebudayaan timur di utara, kebudayaan barat di selatan. Hankam, sistem pertahanan kontinental di utara, sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Mari kita cermati posisi silang Indonesia. Tadi sudah disampaikan, benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi silang Indonesia. Posisi silang Indonesia, potensi atau ancaman. Dikatakan potensi bila memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, serta akan memperkokoh keberadaan bangsa Indonesia. Dikatakan ancaman apabila posisi silang Indonesia justru akan membahayakan bangsa dan negara Indonesia. Bentuk ancaman bagi integrasi nasional. Ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Bentuk ancaman-ancaman militer. 1. Investigasi, agresi, sabotase, spionase, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, gangguan keamanan. Ancaman militer invasi.
Invasi yaitu aksi militer angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi bisa menjadi penyebab perang, bisa digunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perang, atau bisa menjadi inti dari perang itu sendiri. Menyelesaikan perang atau tadi bisa menjadi inti dari perang itu sendiri. Motif invasi yaitu memperluas wilayah, kepentingan politik, pengembalian wilayah yang dulu diambil, idealisme keagamaan, dan atau melindungi atau mengambil rute transportasi atau sumber daya alam. Ancaman militer, agresi militer. 2. Agresi militer yaitu tindakan perusakan atau penyerangan suatu wilayah atau tempat yang biasanya bertujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan suatu negara. Contohnya, gencatan senjata, memblokade jalan utama, penyerangan yang menyakiti fisik maupun non-fisik. Indonesia pernah mengalami peristiwa agresi, yaitu agresi militer Belanda 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 sebagai pengingkaran Linggarjati berupa pengambil alihan pusat ekonomi di Sumatera dan pelabuhan di Jawa. Agresi militer Belanda II 19 dan 20 Desember 1948 diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota saat itu, sehingga dibentuk PDRI di Sumatera. Berikutnya, ancaman militer sabotase. Sabotase adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan, personal, dan aktivitas dari bidang sasaran yang diinginkan dihancurkan yang berada di tengah masyarakat yang menimbulkan efek psikologis yang besar. Contohnya, sabotase terhadap infrastruktur, jalan, jembatan, objek vital, atau struktur ekonomi. Peristiwa sejarah Indonesia menjelang Asian Games 4 tahun 1962 dapat dikategorikan sabotase. Gelora Bung Karno yang saat itu dibangun pemodalan utamanya Uni Soviet tiba-tiba terbakar. Jadi pemodal utamanya saat itu adalah Uni Soviet, kemudian tiba-tiba terbakar. Itu salah satu contoh sabotase. Berikutnya ancaman militer spionase. Spionase yaitu suatu praktik pengintaian atau memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi, lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapat izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Peristiwa sejarah laporan Washington Post 11 Februari 2020, Indonesia dan 120 negara tidak sadar bahwa alat komunikasi rahasia, alat untuk mengirim informasi militer dan diplomatik yang diproduksi Crypto Icewiz telah disadap oleh CIA dan BND Jerman Barat. Ancaman militer pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah laut. Misalnya masuknya kapal Cina ke laut di Laut Natuna sehingga melanggar ZEE. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Kemudian darat, pemberontakan patok perbatasan sepihak oleh Malaysia dan sengketa Blok Ambalat sehingga Pulau Sipadan dan Ligitan dimenangkan oleh Malaysia pada sidang Mahkamah Internasional tahun 2002. Kemudian dilihat dari udara, misalnya pada tahun 2018 sebanyak 127 kasus pelanggaran udara oleh pesawat luar negeri dengan kriteria sipil dan schedulators jadi di wilayah udara Indonesia. Ancaman militer pemberontakan dan gangguan keamanan. Pemberontakan bersenjata DITII, PRRI,
Permesta, PKI Madiun, dan G30 SPKI. Gangguan di laut dan udara berupa pembajakan dan penyelundupan narkoba, senjata, amunisi, illegal fishing, illegal logging, pencemaran, dan lain-lain. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa dan negara. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya oleh karena globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar negara. Yang disadari ataupun tidak disadari memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, bentuk ancaman non-militer. Di bidang ideologi. 1. Komunisme, Zionisme, liberalisme, dan individualisme. Ancaman non-militer komunisme. Komunisme merupakan ideologi yang berkenan dengan filosofi, politik sosial, dan ekonomi yang bertujuan utamanya menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Ancaman non-militer Zionisme. Zionisme yang didirikan pada tahun 1897 oleh Theodor Herzl merupakan gerakan menyatukan warga Yahudi yang tersebar di seluruh Eropa dalam satu negara. Pada tanggal 14 Mei 1948 mengklaim tanah Palestina sebagai negara. Liberalisme merupakan ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme bercita-cita menciptakan masyarakat yang bebas berpikir bagi individu dan menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Berikutnya, ancaman non-militer individualisme. Individualisme merupakan filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia, kepentingan bertanggung jawab, dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan menentang standar moral yang berlaku di masyarakat karena peraturan tersebut menghalangi kebebasan seseorang. Bentuk ancaman non-militer di bidang politik. Pertama, dari luar negeri ada intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Kemudian dari dalam negeri, misalnya pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sah, penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, serta separatisme. Berikutnya, ancaman non-militer dari luar negeri. Intimidasi merupakan tindakan menakut-nakuti, terutama memaksa orang atau pihak lain untuk berbuat sesuatu. Sedangkan provokasi merupakan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan penghasutan, atau pancingan. Ancaman non-militer dari luar negeri. Ada blokade, secara umum merupakan tindakan menghalangi, mengepung, membatasi, memutuskan terhadap suatu daerah
tempat, atau negara, sehingga semua aspek yang ada di dalamnya seperti warga, barang, pangan, transportasi, persenjataan tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Blokade politik merupakan blokade untuk membatasi informasi tentang kepentingan politik yang akan menguntungkan salah satu pihak. Bentuk ancaman non-militer bidang politik dari dalam negeri. 1. Pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sah, penanggulangan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, serta separatisme yaitu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau sekelompok massa atau sekelompok manusia dari satu sama lain. Berikut ancaman non-militer di bidang ekonomi. Latar belakang: globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial suatu negara. Ancaman di bidang globalisasi perekonomian: membanjirinya produk luar negeri, mendesak barang-barang lokal, terutama barang yang tidak kompetitif. Kemudian, kemudahan pihak asing menanamkan modal membuat perekonomian negara sedikit demi sedikit dikuasai oleh pihak asing. Berikutnya adalah perdagangan bebas untuk menimbulkan tumbuhnya pelaku ekonomi yang kalah dan menang yang berakibat kesenjangan ekonomi. Sektor ekonomi rakyat yang disubsidi makin berkurang, koperasi sulit berkembang, dan pola padat karya makin ditinggalkan yang berakibat pengangguran dan lebih jauh lagi timbulnya kemiskinan. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang didahului pembangunan ekonomi yang tidak stabil yang berakibatnya banyak berakibat pada pengangguran. Ancaman non-militer di bidang sosial budaya dari dalam negeri berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan turunannya, di antaranya premanisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu-isu akan mengakibatkan disintegrasi bangsa, pudarnya nasionalisme dan patriotisme. Ancaman non-militer di bidang sosial budaya dari luar negeri, munculnya budaya konsumtif dan luar negeri minded, munculnya hedonisme, yaitu paham bahwa kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup. Munculnya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, memandang orang lain tidak ada artinya. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Bidang ancaman di bidang hankam. Seiring berjalannya waktu, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, baik militer maupun non-militer, semakin kompleks. Contohnya, ancaman di bidang ini sudah diuraikan di awal tayangan tadi, misalnya ada invasi, agresi, dan pemberontakan bersenjata. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.